Sejak Jepang muncul sebagai kekuatan Asia Timur pada akhir abad ke-19, doktrin strategisnya berkisar pada dua pandangan yang bertentangan. Kelompok pertama, yang sebagian besar berpusat di sekitar tentara kekaisaran, mengusulkan doktrin ekspansi utara atau jalan utara. Kelompok kedua, yang sebagian besar berbasis di Angkatan Laut Kekaisaran, mendukung doktrin ekspansi selatan atau jalan selatan. Kelompok jalan utara percaya bahwa Manchuria dan Siberia harus menjadi fokus ambisi Kekaisaran Jepang dan bahwa Rusia, dan kemudian Uni Soviet, adalah ancaman terbesar Jepang. Kelompok jalan selatan percaya bahwa Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik harus menjadi fokus ekspansi Jepang dan bahwa Amerika Serikat adalah musuh utama Jepang. Penyitaan Manchuria oleh Jepang, wilayah di mana Rusia pernah memiliki kepentingan yang luas, menyebabkan meningkatnya ketegangan antara Tokyo dan Moskow. Sengketa demarkasi perbatasan antara Manchuria dan Mongolia menjadi penyebab awal konflik. Jepang percaya perbatasan itu membentang di sepanjang Sungai Hok, atau Halhin-Gol dalam bahasa Mongolia. Soviet dan Mongol percaya perbatasan itu sekitar 10 mil lebih jauh ke timur, di desa Nomonhan. Antara tahun 1932 dan 1939, kedua belah pihak saling menuduh telah melakukan ratusan serangan perbatasan. Soviet juga khawatir bahwa pasukan Jepang di Manchuria berada dalam jarak yang mudah dijangkau dari jalur kereta api Trans-Siberia, satu-satunya penghubung yang dapat diandalkan ke timur jauh Soviet. Mulai tahun 1935, Perang Dingin antara Jepang dan Uni Soviet mulai memanas secara dramatis. Antara tahun 1935 dan 1939, setidaknya ada total 108 insiden ketika kedua belah pihak baku tembak. Kedua belah pihak terus membangun kekuatan militer mereka di daerah tersebut, sementara hubungan antara kedua negara terus memburuk. Permusuhan antara Jepang dan Uni Soviet mencapai puncaknya antara bulan Mei dan September tahun 1939 dalam pertempuran Halhin-Gol di perbatasan Mongolia dan Manchuria. Konflik dimulai dengan serangkaian pertempuran kecil di perbatasan pada bulan Mei dan Juni dan pada akhirnya akan melibatkan lebih dari 100.000 orang. Saat Stalin sedang menegosiasikan rincian Pakta Jerman dan Uni Soviet, dia juga mengirimkan pasukan tambahan ke Mongolia Timur. Pada tahun 1938, seorang komandan korps berusia 42 tahun yang menonjol selama Perang Saudara Rusia yang bernama Georgy Zhukov telah ditempatkan sebagai komando grup tentara Mongolia Soviet pertama. Pada musim panas tahun 1939, kekuatan Jepang diperkirakan sekitar 80.000 tentara, 180 tank, dan 450 pesawat. Kekuatan Soviet telah mencapai kurang lebih 50.000 prajurit, didukung oleh 498 tank dan kendaraan lapis baja serta 581 pesawat tempur dan pengebom. Pada Juli tahun 1939, pasukan Jepang bergerak melintasi perbatasan dengan Mongolia dan menimbulkan kerugian besar pada pasukan Soviet dan Mongolia, menduduki wilayah perbatasan yang disengketakan. Pada tanggal 20 Agustus tahun 1939, setelah penandatanganan Fakta Non-Agresi Jerman-Soviet, Zhukov melancarkan serangan terhadap pasukan Jepang di Mongolia. Menggunakan artileri dan infanterinya untuk menahan pasukan Jepang, Zhukov mengirim tank untuk menyerang di kedua sisi posisi Jepang. Serangan itu mengepung tentara ke-6 Jepang dan akhirnya menghancurkannya. Sekitar 75% pasukan garis depan Jepang tewas dalam aksi. Pertempuran berakhir pada tanggal 16 September. Pertempuran Halhin-Gol adalah salah satu pertempuran tank terbesar dalam sejarah. Kekalahan di Halhin-Gol mendiskreditkan para pendukung strategi Jalan Utara di Tentara Kekaisaran Jepang dan memberikan keseimbangan bagi para pendukung strategi Jalan Selatan dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Pada tanggal 13 April tahun 1941, Jepang dan Uni Soviet menandatangani Fakta Non-Agresi. Mereka juga sepakat untuk menghormati keutuhan wilayah Mongolia dan Manchukuo. Pada saat perjanjian ditandatangani, Jepang tentu sudah mengetahui bahwa Jerman sedang bersiap untuk menginvasi Uni Soviet. Dengan menandatangani fakta tersebut, Jepang dapat memastikan bahwa Uni Soviet tidak akan mengancam Manchukuo, dan membebaskan dirinya untuk mengejar strategi Jalan Selatan. Ketika pasukan Jerman menginvasi Uni Soviet pada tanggal 22 Juni tahun 1941,
Tokyo memilih untuk tidak memperbarui permusuhan dengan Uni Soviet, meskipun Berlin mendesak untuk menyerang. Sebaliknya, 3 bulan kemudian, pasukan Jepang menginvasi Indochina Prancis. Pada Juli tahun 1942, Jenderal Tomoyuki Yamashita, Sang Harimau Malaya, dikirim ke Manchuria, seolah-olah untuk mengorganisir pasukan Jepang di sana untuk kemungkinan invasi ke Siberia. Namun, pada saat itu, Jepang berkomitmen pada strategi Jalan Selatan. Keputusan Jepang untuk tidak menginvasi Uni Soviet memungkinkan Stalin memindahkan 18 divisi, 1.700 tank, dan 1.500 pesawat, beberapa di antaranya termasuk veteran Halhin Gol ke front timur selama pertempuran Moskow yang kritis pada Desember tahun 1941.